Ibu bapak, para jamaah yang berbahagia, hadirin wal hadirat rahimakumullah, para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada. Ketika terjadi gejolak panas dalam hati manusia, inilah yang melahirkan beberapa karakter sifat manusia akan lahir. Muncul yang pertama adalah sifatul hayawaniyah, sifat binatang. Mana sifat binatang? Buas. Pengen beruang, mau nggak mau berperilaku percis kayak beruang. Makanya mau punya uang apa mau beruang? Mau punya uang apa pengen beruang? Kalau beruang perilakunya nanti manusia itu percis kayak beruang. Dia mencengkeram, dia menggigit, dia juga menendang, dia juga mencakar. Itulah sifatnya beruang. Ketika ia pengen mendapatkan sesuatu, dia harus mencakar orang, membunuh pun dia berani lakukan. Demi karena asalkan hatinya akhirnya hidup jadi satu. Yang kedua, timbul karakter siapa? Karakter daripada syaitan. Enggak sombong kalau enggak setan. Enggak takabur kalau kagak iblis. Maka manusia ketika hatinya tadi sudah dikuasai dan sudah cinta dengan dunia, karakter tingkat kesombongan manusia akan muncul lahir dalam perilakunya. Iya, kalau dia udah dapat sombong masih mending. Kadang-kadang belum dapat masih miskin udah sombong. Ini yang dibilang kue cincin ganda sturi udah miskin kagak tahu diri. Betul apa betul? Iya apa iya? Udah artinya nggak pernah dengar nasihat orang. Ama pengajian jauh, ama ustad jauh, ama majelis taklim jauh, ama masjid jauh. Padahal nanti kalau dia mati bakal masuk masjid. Ayo pikirin. Makanya jangan udah jadi bangke baru masuk masjid. Dari sekarang yuk kita rajin masuk masjid. Masa udah jadi bangke baru masuk masjid, apa nggak malu sama Allah? Naudzubillah min. Insya Allah bukan orang sini Pak Camat. Bener. Orang sini mah alhamdulillah parah. Lihat nggak mungkin saya bilang parah, masa pengajian. Masya Allah cuma segini. Ada Pak Camat. Ada kan alasannya, habis Pak saya nggak diundang, nggak dikasih tahu. Masya Allah, nggak pakai undangan. Pengajian adalah kewajiban. Menghidupkan masjid adalah kewajiban kita umat Islam. Jangan hanya pandai bangun masjidnya, tapi mengisi masjid yang harus lebih penting. Betul-betul. Iya Pak iya. Kalau yang namanya bangun masjid Pak, setiap orang bisa. Tapi ngisi masjid yang paling susah. Makanya perjalanan yang paling berat buat orang laki bukan perjalanan ke luar negeri, justru perjalanan ke masjid. Coba orang mau berjalan ke masjid berat nggak? Berat nggak Bu? Ibu mah nggak begitu wajib nih, yang paling berat dia. Iya Pak iya. Entengan mana jalan ke tempat pemancingan apa ke masjid? Wow, kalau ke tempat pemancingan pasti itu kaki entengnya bukan main. Tapi kalau ke masjid berhitungan. Mau berangkat ke masjid pun kadang-kadang pakai sandal juga milih. Jangan yang bagus entar hilang. Pengalaman yang udah-udah. Mana sandal belum lunas udah tewas. Astagfirullah. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Itu sombong kepada siapa? Sombong kepada Allah. Padahal kan kita nanti bakal innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Setiap langkah kita menuju ke tempat ibadah, ke majelis taklim, apalagi ke masjid, tempat-tempat yang positif, tempat-tempat yang baik, ada garansi jaminan dari junjungan alam baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Walikuli khutwatin magfiratum minallah. Setiap langkah kita akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kesombongan kita, entar kalau udah susah terjadi sesuatu baru kita ingat sama Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Fred kata Allah. Kemarin ente kemana aja? Ayo. Makanya sadar. Ini karakter manusia akan lahir. Kenapa? Karena sudah diselimuti dengan rasa keinginan ingin mendapatkan dunia. Sholat anja pakai hitung-hitungan, sholat sama waktu hitung-hitungan, ngaji sama waktu hitung-hitungan, pagi kondangan, pergi jalan-jalan ibu ke mall nggak pernah ngitung waktu. Coba kau gian pengajian lama dikit, habis gurunya dimaki-maki. Ayo, ngaji nggak tahu diri amat sih, kayak orang nggak punya kepentingan yang lain aja. Astagfirullahaladzim, naudzubillah min. Naudzubillah min. Padahal saya lanjutkan, itu hadis tadi baru sepotong. Begitu kita duduk di majlis ilmu, wal malaikatu yaftahu janahai, malaikat membukakan kedua sayapnya, yastaghfiruna ilallah. Begitu kita duduk di majlis ilmu, kita iktikaf di masjid, di tempat-tempat pengajian, malaikat membukakan kedua sayapnya, langsung malaikat yang memohonkan ampun dosa kita kepada Allah. Makanya orang berat kalau duduk di masjid. Baru juga 10 menit udah 17 kali ngegeser. Tahu aja. Emang bener. Baru 10 menit udah belonjor. Pingganglah sakit. Ya Pak ya. Kakilah pegel. Asam urat kumat. Masya Allah, coba kalau giliran duduk di kafe berjam-jam kuat. Ya Pak ya, benar apa benar? Coba kalau lagi jalan-jalan ibu pilih baju di mall sampai 2 jam bolak-balik ke ruang ganti masih kuat. Di majelis taklim baru 10 menit udah 17 kali ngegeser. Ntar. Makanya karpet masjid pada botak Pak. Itulah kala innal insana salah kencang lagi. Kala innal insana la yatagha ar-ra'agos. Udah merasa dia ada, timbul sombongnya, timbul mengelaknya. Maka ketika teguran Allah datang kepada kita, yang diwakilkan dengan alamnya agar kita jangan melampaui tahu di introspeksi. Bagaimana selanjutnya? Nanti kita lanjutkan pada tanya jawab, insya Allah. Baik, terima kasih Kiai, dan insya Allah nanti kita akan lengkapi tema yang sangat menarik ini dengan mendengarkan jawaban dari guru-guru kita. Untuk itu kita buka kesempatan kepada penanya yang pertama, Ibu Hafsah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz, salah satu kiat untuk menenangkan hati kita adalah berzikir kepada Allah. Nah, yang saya pertanyakan Ustadz, zikir yang bagaimanakah supaya zikir kita itu mengefek pada diri kita? Dan kenapa hati kita kadang-kadang tidak fokus dan masih merasakan sakit ketika ada orang menyakiti kita? Mohon pencerahannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik sekali dari Ibu Hafsah. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.